Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Alfarisi, NIM D600190058. Di sini saya akan menyampaikan materi praktikum pemrograman komputer dari modul 1 hingga modul 4 yang telah saya laksanakan beberapa hari yang lalu. Materi yang pertama yaitu Python dasar yang terdapat pada modul 1. Pengertian Python. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman. Dalam ilmu komputer, Python merupakan penerjemah. Penerjemah di sini yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk melaksanakan atau mengeksekusi terhadap instruksi yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman dan berfokus pada keterbacaan kode. Python memiliki beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama yaitu Python memiliki referensi yang luas dalam berbagai cakupan bidang, sehingga mudah diakses dalam berbagai bidang. Kemudian yang kedua yaitu Python memiliki konsep desain yang sederhana, sehingga mudah dipahami. Yang ketiga yaitu Python memiliki susunan bahasa yang teratur. Kemudian, sistem pada Python terdapat pengumpulan sampah secara otomatis. Dan yang terakhir adalah Python tidak berbayar atau gratis, sehingga mudah didapatkan oleh pengguna. Selain kelebihan, Python juga memiliki kekurangan. Kekurangan Python yaitu tidak cepat atau tidak efektif sebagai bahasa pemrograman statis. Yang kedua yaitu Python bukan perangkat bantu yang baik untuk pengantar komponen performa kritis. Algoritma dan flowchart. Algoritma merupakan deretan instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sedangkan flowchart merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terdiri dari simbol-simbol yang memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini merupakan flowchart dari program yang telah saya buat. Dalam program yang saya buat, saya menggunakan fungsi perulangan while dan for. Fungsi perulangan while adalah fungsi perulangan yang digunakan untuk mengulang jika benar, maka akan berhenti. Yang dimaksud di sini adalah jika saya memasukkan selesai pada input pelajaran, maka fungsi perulangan while akan berhenti. Dan sebaliknya, jika saya memasukkan nama mata pelajaran pada input pelajaran, maka fungsi while akan terus berjalan dan akan langsung memunculkan nilai tugas, nilai harian, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Selanjutnya adalah fungsi perulangan for. Fungsi perulangan for di sini adalah mengambil dari dictionary pada list pelajaran yang digunakan untuk menghitung total nilai dengan rumus nilai tugas dikali 0,15 ditambah nilai harian dikali 0,20 ditambah nilai UTS dikali 0,25 ditambah nilai UAS dikali 0,40. Selain menggunakan fungsi perulangan, di sini saya juga menggunakan fungsi pengandaian. Dalam program yang saya buat, saya menggunakan fungsi pengandaian if, elif, dan else. Fungsi pengandaian if akan bekerja apabila kita memasukkan huruf Y besar pada pertanyaan apakah IPK lebih besar dari KKM. Kemudian, fungsi pengandaian elif akan bekerja apabila kita memasukkan huruf N besar pada pertanyaan apakah IPK lebih besar dari KKM. Kemudian, fungsi pengandaian else berfungsi jika kita memasukkan selain huruf besar Y dan huruf besar N pada pertanyaan apakah IPK lebih besar dari KKM. Kemudian, program akan memberikan pernyataan yang berbunyi, maaf, program tidak merespon. Dalam program yang saya buat, saya menggunakan beberapa tipe data. Yang pertama yaitu integer. Integer merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan angka bilangan bulat. Yang kedua yaitu float. Float digunakan untuk menyatakan angka bilangan pecahan atau koma. Dan yang ketiga yaitu string. String merupakan tipe data yang digunakan untuk menyatakan kalimat dan ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir kalimat. Operator yang saya gunakan dalam program yang saya buat yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang berhubungan dengan perhitungan operasi aritmatika. Dalam program yang saya buat, operator ini digunakan untuk menghitung nilai akhir dan total nilai semester. Kemudian, materi yang kedua adalah Python GUI dengan PySet 2 yang terdapat pada modul 2. GUI atau Graphical User Interface merupakan hubungan antara dua unit pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis sehingga memudahkan penggunanya untuk berinteraksi dengan sistem operasi atau komputer. PySet adalah library Python yang memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi GUI atau Graphical User Interface dengan memanfaatkan Qt Framework. Jadi, dengan PySet kita dapat membuat aplikasi yang berbasis Qt dengan mudah menggunakan bahasa Python.
Ya, langsung saja kita jalankan program yang telah saya buat sebelumnya. Pertama, kita isikan jenis makanan di sini. Misalkan kita pilih nasi goreng, maka akan langsung muncul harga. Harga di sini merupakan modal awal dari pembuatan nasi goreng. Kemudian jumlah makanan kita misalkan 2. Kemudian jenis minuman sama seperti itu. Misalkan kita pilih Sprite, maka akan langsung muncul harga. Harga di sini merupakan modal dari Sprite tersebut. Kemudian jumlah minuman kita isikan sama 2. Kemudian jumlah pendapatan misalnya kita isikan 40.000. Terus jumlah keuntungan di sini akan langsung muncul secara otomatis apabila kita menekan tombol count di sini. Sedangkan tombol hapus di sini digunakan untuk menghapus data yang telah kita isikan di sini. Sedangkan tombol kembali akan langsung menampilkan tampilan halaman utama. Kita hapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai widget yang saya pakai beserta logikanya. Pertama, di dalam jenis makanan ini, saya menggunakan widget berupa keys combo box yang berisi beberapa pilihan yang dimasukkan dalam program melalui item yang telah saya buat. Misalkan nasi putih, nasi goreng, dan lain-lain. Kemudian, modal awal di sini saya menggunakan widget Keyline Edit. Kemudian di dalam jumlah makanan ini saya menggunakan widget Key Spin Box yang berisi angka bilangan bulat. Di dalam jenis minuman ini sama seperti di dalam jenis makanan, saya menggunakan widget Key Combo Box yang berisi beberapa pilihan yang dimasukkan melalui add items, air mineral, Sprite, dan lain-lain. Kemudian modal awal di sini sama seperti modal awal di sini, saya menggunakan Keyline Edit. Kemudian jumlah minuman di sini sama seperti ini. Saya menggunakan Key Spin Box yang berisi angka bilangan bulat sama. Kemudian jumlah pendapatan di sini saya menggunakan widget Keyline Edit sama seperti yang atas. Perbedaannya adalah jika ini kita mengisikan manual, tapi kalau di atas akan secara otomatis terisikan apabila kita memilih combo box yang ada di sini, pilihan combo box. Kemudian dalam jumlah keuntungan di sini saya menggunakan widget Keyline Edit, tapi berbeda dengan ini. Kalau ini diisikan secara manual, tapi kalau ini terkoneksi dalam tombol count. Jadi apabila kita memencet tombol count, maka akan langsung muncul perhitungan di sini. Jumlah keuntungan di sini ditentukan oleh rumus yang telah saya buat berikut ini. Keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi jumlah makanan dikali harga makan ditambah jumlah minuman dikali harga minum. Kemudian materi yang ketiga adalah web statis dengan Django yang terdapat pada modul 3. Django merupakan web framework yang menggunakan bahasa pemrograman Python serta mendukung dalam proses pembuatan website dengan menggunakan konsep rapid development. Kemudian HTML atau Hypertext Markup Language adalah suatu bahasa formatting atau bahasa performat yang berfungsi untuk membuat sebuah halaman website. Selanjutnya, CSS atau Cascading Style Sheet adalah suatu bahasa pemrograman yang berfungsi untuk web design, yaitu untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih teratur dan terstruktur, sehingga membuat tampilan website yang dibuat menjadi lebih rapi dan enak untuk dilihat. Untuk membuat project, pertama kita harus membuka CMD-nya. Kemudian di sini kita keluar dari directory tersebut. Kemudian di sini kita tuliskan Django admin start project. Kemudian kita lanjutkan dengan project yang akan kita buat.
nama project yang akan kita buat, misalkan post test. Kemudian kita masuk dalam folder tersebut dengan cara cd. Kita tuliskan nama project kita. Kemudian untuk menjalankan kita tuliskan python manage.py run server. Kemudian akan muncul link seperti ini. Kita copy, kita masukkan dalam Google. Nah, ini tandanya project kita sudah jalan. Kemudian untuk membuat apps, langkah yang pertama yaitu kita buka CMD lagi. Terus kita keluarkan terlebih dahulu dengan menggunakan Ctrl C. Kemudian setelah itu kita tuliskan di sini python manage.py start up. Kemudian dilanjutkan dengan nama apps yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat apps dengan nama kontak. Kemudian setelah itu kita run server kembali dengan cara python manage.py run server. Akan muncul seperti ini. Kita copy lagi. Kita masukkan ke sini lagi. Ya, masih jalan ya. Sudah jalan. Setelah kita membuat apps, selanjutnya kita langsung membuka Sublime Text. Kemudian langsung menuju ke dalam setting.py. Di dalam setting.py, kita tambahkan nama apps yang telah kita buat tadi, yaitu kontak, ke dalam install apps. Kemudian jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu, kita langsung menuju ke urls.py. Dalam urls.py, kita tambahkan seperti ini. Dan juga seperti ini. Jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu kita langsung menuju ke views.py. Dalam views.py kita tambahkan seperti ini. Jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu kita buat file dengan nama urls.py di dalam folder kontak. Seperti ini. Kemudian di dalam urls.py kita tuliskan seperti ini. Kemudian jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu kita buat folder dengan nama templates di dalam kontak. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat folder dengan nama kontak di dalam folder templates. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat file dengan nama kontak.html di dalam folder kontak. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita tuliskan seperti ini di dalam file kontak.html. Kemudian jangan lupa kita save. Kemudian setelah itu kita coba jalankan. Jalan ya. Untuk membuat CSS, pertama kita buat folder static di dalam project yang telah kita buat, folder modul 3 ini. Kemudian di dalam folder static kita new file, kemudian kita beri nama yang akan kita gunakan untuk CSS, kemudian .css. Misalkan ini data.css. Kemudian untuk menampilkan ini di dalam HTML, kita gunakan seperti ini. Plot static. Digunakan untuk
memanggil statik yang akan digunakan. Kemudian untuk memanggil CSS, kita gunakan link seperti ini. Dan ini digunakan untuk memanggil icon yang akan digunakan yang berada di dalam statik yang telah kita buat tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script HTML yang telah saya buat. Di sini load static digunakan untuk memanggil folder static yang nantinya digunakan untuk membuat icon seperti ini atau memanggil CSS seperti ini. Kemudian doctype HTML ini digunakan untuk menunjukkan bahwa ini merupakan tipe HTML 5. Kemudian head di sini digunakan untuk membuat informasi mengenai web yang akan kita buka. Misalnya, di sini title digunakan untuk membuat judul seperti ini. Seperti ini nantinya. Kemudian ini link rel icon ini digunakan untuk membuat icon. Nanti jadinya seperti ini icon di sini. Kemudian link rel style sheet ini digunakan untuk memanggil file CSS yang kita buat yang nantinya digunakan untuk mengatur dalam web ini. Kemudian div class atas ini digunakan untuk membuat kelas bagian atas yang digunakan untuk mengatur pada file CSS ini. Sedangkan ini sendiri digunakan untuk membuat isi bagian web yang berupa menu bar seperti ini. Menu home, about, product, dan lain-lain. Kemudian list di sini, li di sini digunakan untuk membuat list. List sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ordered list dan unordered list. Kemudian langsung saja di sini H1 di sini digunakan untuk membuat tulisan yang berupa welcome to delicious restaurant dengan ukuran H1. Kemudian langsung saja di sini div kelas bawah di sini digunakan untuk mendefinisikan kelas bagian bawah ini yang nantinya akan diatur dalam CSS. Kemudian di sini digunakan untuk membuat bagian bawah yang berupa alamat restoran seperti ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya bagian footer ini digunakan untuk membuat copyright yang nantinya akan seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai script CSS yang telah saya buat. Langsung saja di sini atas ul di sini untuk mendefinisikan kelas atas yaitu pada bagian ul. Di sini background color digunakan untuk memberikan warna pada background dengan kode warna seperti ini. Kemudian border bottom color digunakan untuk memberikan warna pada garis tepi bagian bawah dengan warna gray atau abu-abu. Kemudian border bottom style digunakan untuk memberikan gaya pada garis tepi bagian bawah, yaitu dengan solid. Kemudian border bottom width digunakan untuk membuat ketebalan pada garis tepi bagian bawah dengan tebal 3 pixel. Kemudian position di sini digunakan untuk membuat posisi tersebut tetap atau fix. Seperti ini. Posisinya tetap. Width di sini digunakan untuk membuat tampilan tersebut 100% menutupi layar. Seperti ini. Penuh ya, dari kiri sampai kanan. Kemudian di sini text elegant center di sini digunakan untuk membuat
tulisan dengan rata tengah. Seperti ini, rata tengah. Kemudian selanjutnya padding di sini digunakan untuk membuat jarak antara konten dengan garis tepi pada bagian kiri dan kanan 15 pixel, pada bagian atas dan bawah 20 pixel. Seperti ini. Kemudian langsung saja kita menuju pada bagian isi. Isi di sini digunakan untuk mendefinisikan kelas isi. Background color image digunakan untuk membuat gambar yang nantinya digunakan sebagai background dengan efek seperti ini. Kemudian background size digunakan untuk membuat ukuran background dengan ukuran cover. Kemudian padding top di sini digunakan untuk membuat jarak antara konten dengan bagian atas dengan jarak 200 pixel. Bagian padding bottom digunakan untuk membuat jarak bagian bawah dengan konten sebesar 200 pixel. Kemudian teks icon di sini digunakan untuk membuat teks dengan rata tengah. Kemudian langsung saja kita menuju ke bagian footer. Footer di sini digunakan untuk mendefinisikan kelas footer. Background color digunakan untuk membuat warna pada bagian background dengan seperti ini, dengan kode seperti ini. Kemudian background top color digunakan untuk membuat warna pada garis tepi dengan warna abu-abu atau grey. Kemudian border top width digunakan untuk membuat ketebalan pada garis tepi bagian atas sebesar 3 pixel. Kemudian width 100% di sini sama dengan yang atas tadi, digunakan untuk membuat tampilan tersebut 100% menutupi layar atau dari kiri sampai kanan penuh seperti ini. Penuh. Kemudian materi yang terakhir adalah web dinamis dengan Django yang terdapat pada modul 4. Database atau basis data yaitu suatu kumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis di dalam komputer. Dalam database, pengguna dapat melakukan pemeriksaan, pengolahan, bahkan perubahan terhadap data melalui program komputer. Manfaat database dalam sebuah perusahaan adalah menghindari duplikasi data pada suatu perusahaan, menjamin keamanan data dari perusahaan, dapat diakses secara bersamaan, memiliki kontrol data yang terpusat. Ya, di sini saya akan menampilkan hasil running dari script yang telah saya buat sebelumnya. Di sini merupakan tampilan utama dari dashboard. Sebelumnya saya sudah memasukkan 20 data. Nih, jika ingin menambahkan data, kita bisa pencet processing lalu tambah data, atau juga bisa langsung ke formulir. Tampilannya akan seperti ini. Coba kita masukkan kode barangnya DR 378 369 15. Nama barangnya soto ayam. Suppliernya dari PT Ayam Jaya. Terus kuantitas di sini 1 porsi. 1 porsi. Harganya misal Rp 8.000. Kita submit di sini digunakan untuk menampilkan data yang telah kita isikan ke halaman dashboard, sedangkan back di sini untuk langsung kembali ke halaman dashboard tanpa menampilkan data yang telah kita isikan. Kita cek sudah ada ya ini. Kemudian jika ingin menghapus kita tekan delete. Sedangkan update di sini digunakan untuk mengedit data yang telah kita tampilkan di sini. Kita hapus ya. Kita cek kembali. Sudah tidak ada. Di sini saya akan coba mengedit ini. Ini misal kode barangnya saya ganti menjadi 06
Sini jadi double stick ya. Kemudian PT-nya suppliernya kita ganti menjadi Big Mic. Kemudian ini kita ganti menjadi 1 porsi. Dan harganya kita ganti menjadi 27.000. Kita submit ulang. Coba kita cek. Sudah tergantikan. Manfaat web dinamis untuk sistem informasi dalam perusahaan. Antara lain, isi dan kontennya dapat diubah dengan mudah oleh perusahaan sebagai sarana informasi mengenai data perusahaan yang dapat diakses oleh pengguna, sebagai sarana komunikasi antara pengguna dengan perusahaan, dan yang terakhir adalah sebagai sarana untuk menawarkan produk yang dijual oleh perusahaan.